عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahafan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sampai kepada bab yang kelima, fi anna hayatal qalbi wa sihhatahu la tahsul illa bi an yakuna mudrikan lil haqq muridan lahu mu'athiran lahu ala ghairihi. Bab yang kelima adalah bahwasanya kehidupan hati dan kesehatannya tidak akan bisa didapat kecuali dengan mengenali kebenaran, menginginkan kebenaran, dan lebih mementingkan kebenaran di atas yang lainnya. Maka yang namanya kehidupan hati yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, demikian pula kesehatan hati yang juga sudah dijelaskan, bisa diwujudkan kalau kita mengenali al-haq, kemudian menginginkan al-haq, dan kemudian lebih mementingkan al-haq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya fil qalbi quwwatan, bahwa di hati itu memiliki dua kekuatan, quwwatul ilmi wa tamyiz wa quwwatul iradah wal hubb. Bahwasanya hati memiliki dua sisi kekuatan, kekuatan dalam membedakan dan kekuatan dalam menginginkan dan menyukai. Karena kamaluhu wa salahuhu bi-isti'mal hatayn al-quwwatayn fima yanfa'uh. Maka kesempurnaan hati adalah dengan kesempurnaan dua kekuatan tadi, dengan menggunakan kekuatan tamyiz dan menggunakan kekuatan iradah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Kekuatan tamyiz yakni memahami dan mengetahui sehingga bisa membedakan mana yang yanfa'uhu dan mana yang yadurruhu, mana yang bermanfaat bagi dirinya dan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Kekuatan tamyiz. Kemudian setelah tahu mana yang hak, mana yang batil, maka harus punya kekuatan yang kedua, yaitu keinginan, kekuatan iradah, kesukaan kepada kebenaran. Wa ya'udu 'alaihi bi salahihi wa sa'adatihi. Maka kalau orang tadi mengenali kebenaran dan menginginkan kebenaran, maka niscaya dia akan mendapatkan kebaikan hatinya dan kebahagiaan hatinya. Fakamaluhu bi-isti'mal quwwatil 'ilmi fi idrakil haqq. Maka kesempurnaan hati adalah dengan menggunakan ilmu atau pengenalan terhadap kebenaran, kemudian membedakannya dari yang batil, dan kemudian menggunakan keinginannya, menggunakan kesukaannya dan kecintaannya kepada al-haq.
fi talabil haq, dalam mencari kebenaran, wa mahabbatu idauhu 'ala al-batil, dan yang namanya suka atau cinta mementingkannya di atas yang lain. Ada sebagian manusia yang memiliki kekuatan pengenalan, tahu dia mana hak mana yang batil. Seperti saya, dia tidak memiliki keinginan, sehingga dia tahu ini hak, tapi dia tidak mau. Bukan dia dalam keadaan tidak kenal, bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Saya tidak suka yang benar, saya ingin yang batil, sehingga dia tetap dalam keadaan sesat dan hatinya tetap dalam keadaan fi ma'isyatin dhanka, tetap dalam keadaan kehidupan yang sengsara, tetap dalam keadaan sempit, tetap dalam keadaan gelisah. Sebaliknya, ada yang memiliki kekuatan keinginan, dia punya keinginan untuk mencari kebenaran atau keinginan untuk mengerjakan yang hak, tetapi sayang tidak memiliki kuatan ilmu, tidak memiliki kekuatan ilmu, sehingga dia tidak tahu mana yang hak mana yang batil, sehingga yang batil dikira kebenaran dan dia suka kebenaran, dia ambil kebenaran itu padahal bukan kebenaran. Sehingga dua kekuatan tadi pada hati manusia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, harus ada. Semakin sempurna kedua kekuatan tadi, maka semakin sempurna pula kebahagiaan hati. Wa man lam ya'rif al-haq fa huwa dhal, maka siapa yang tidak mengenali kebenaran, maka orang itu akan tersesat. Wa man 'arafahu wa athara ghairihi, barang siapa yang mengenali kebenaran tetapi justru lebih mementingkan selain kebenaran, maka orang ini al-maghdubi alaihim, orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arafahu wa taba'ahu fa huwa mun'amun alaih, sedangkan orang yang mengenali kebenaran kemudian dia mengikuti kebenaran, maka orang inilah yang dikatakan mun'amun alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti manusia ada tiga macam, tiga jenis kalau dilihat dari dua kekuatan tadi. Ada yang memiliki kekuatan ilmu tapi tidak memiliki kekuatan iradah, tahu tapi tidak mau. Ada yang kedua, orang yang mau kebenaran tapi tidak tahu, sehingga dia tersesat. Dan ada yang ketiga, yaitu yang paling selamat, dia mengetahui kebenaran dan menginginkan kebenaran. Akhwanillahi wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala an nas'alahu salatina. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk memintanya kepada Allah jalan yang terakhir tadi, jalannya orang-orang yang mengetahui kebenaran dan menginginkan kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, bahkan mengajarkan untuk membacanya di setiap salat kita, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat mereka. Ketika kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ajarkan kalimat, ya Allah berilah petunjuk kami ke jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Berilah petunjuk kami ke jalan mereka orang-orang yang mun'am 'alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Jalannya orang-orang yang dimurkai adalah mereka yang tahu kebenaran tapi tidak punya keinginan untuk mengikuti kebenaran. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengerti kebenaran tetapi mereka enggan untuk mengikuti kebenaran. Waladdallin, dan juga jalannya orang-orang sesat, ya Allah. Orang-orang sesat adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Dia ingin mengikuti kebenaran tapi saya tidak punya ilmunya, sehingga mereka tersesat karena kebodohannya. Seperti kaum Nasrani, orang-orang yang dalam keadaan menginginkan kebenaran, ingin membela Nabi Isa, tetapi dengan kebodohan mereka justru jatuh ke dalam sesuatu yang mengerikan, yaitu keyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ikhwanuddin a'azakumullah, dikatakan Yahud sebagai golongan al-maghdubi alaihim, dan dikatakan Nasara sebagai contoh ahlul jahli, ummat jahlin, orang-orang bodoh. Wal Yahud akhaffu bil ghadab, sedangkan orang-orang Yahud lebih khusus, ciri khasnya adalah pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Ghadiballahu alaihim wa la'anahum,
Allah murka pada mereka dan Allah melaknat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Yahud, "Tsumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah." Kemudian keras hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan juga dikatakan laknat atas Yahud ala lisan Daud. Oh, Yahud laknat melalui lisannya Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azakumullah wa muslimin yang saya hormati. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد وهذه الأمة هم المنعم عليهم. Khalilina azakumullah. Oleh karena itulah diriwayatkan dalam Musnad dan juga dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Adi bin Hatim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya dikatakan al-yahud maghdubun alaihim wan nasara dallun. Demikian hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis yang sahih sebagaimana dalam Sahih Tirmidzi dan juga dalam Sahih Al-Jami' dan juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah menyatakan al-yahud maghdubun alaihim. Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nasara dallun. Qulna a'azakumullah, sering disahkan. Kenapa Yahudi dikatakan maghdub alaihim? Kenapa dijuluki sebagai umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengenali Rasul. Mereka tahu kebenaran dan hak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ikhwanillah, berarti mereka betul-betul mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Ciri-cirinya, namanya, sifat-sifatnya. Tetapi kenapa mereka tidak mengikutinya? Maka Allah murka pada mereka. Karena mereka menentang ilmu yang mereka yakini, menentang sesuatu yang mereka ketahui. Sedangkan Nasara adalah umat yang dallun, umat yang sesat. Orang-orang yang dalam keadaan menginginkan kebenaran, tetapi sayang mereka umat jahlin. Mereka adalah golongan orang-orang yang bodoh, sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ketika mereka ingin membela Isa alaihissalam, ingin membelanya dari tuduhan Yahudi bahwa Isa bukan anak zina. Isa adalah anak yang suci dan Maryam adalah wanita yang suci. Sehingga mereka ingin menjawab, kenapa Isa lahir tanpa bapak? Berpikir, kemudian mereka menjawab, tidak bisa. Bahwa Isa bukan anak zina. Isa yang suci dari ibu yang suci, maka bapaknya adalah yang maha suci, kata mereka. Subhanallah ya mayaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka ingin membela Isa, tapi justru mencerca Allah Subhanahu wa taala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh sangat besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba. Sungguh yang mereka ucapkan tidak lain kecuali dusta. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhru al-jibalu hadda an ja'ala lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung itu runtuh ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak. Ketika mereka menyatakan bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Berarti kalimat yang besar terucap dari mulut-mulut Nasrani ketika mereka ingin membela Isa bin Maryam. Tujuan mereka bagus, tujuan mereka baik, tetapi sayang keadaan mereka justru mencerca Allah dan kufur. Laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Sebagaimana ucapan mereka, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir dengan lam taukid, dengan qad, sungguh telah kafir mereka yang menyatakan bahwa Allah satu dari yang tiga. Ikhwan fillah, a'azakumullah, apa kesalahan Yahudi sehingga mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah? Memiliki ilmu tapi tidak mengikuti ilmu.
Apa kesalahan Nasara sehingga menjadi bohong? Mereka ingin kebenaran, ingin membela Nabi, tapi sayang tidak punya ilmu. Maka yang selamat adalah jalan tengah di antara keduanya, yaitu orang-orang yang mengetahui ilmunya dan juga orang-orang yang mengikuti ilmu tersebut. Tahu dia mana yang hak dan juga ingin dia mengikuti kebenaran. Mereka lah yang dikatakan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, orang-orang yang Allah beri nikmat mereka dari para nabi, dari para siddiqin, dari para syuhada, dan juga orang-orang saleh. Wa qad jama'a Allah subhanahu wa ta'ala baina hadain al-aslain fi ghairi mawdi'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dua prinsip ini dalam banyak ayat-ayatnya. Prinsip tentang keilmuan dan pengetahuan, dan prinsip tentang keinginan dan kemauan. Ikhwanina azakumullah, kebagian kaum muslimin ada yang tersesat ke jalan Yahudi, dan sebagian kaum muslimin ada yang tersesat ke jalan Nasrani. yakni modelnya model Yahudi, dan sebagian lagi modelnya model Nasrani. Karena memang Rasulullah SAW telah menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltuhu. Walaupun mereka nanti memasuki lubang biawak, niscaya kalian pun akan mengikutinya. Maka dalam riwayat, kalaupun kalau mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, niscaya di antara kalian ada yang mengikutinya. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kita? Al-Yahudi wal Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, "Haman, siapa lagi kalau bukan mereka?" yakni kalian pasti akan mengikuti orang sebelum kalian, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, yakni mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, mengikuti Yahudi, menjadi orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengikuti ilmu. Maka kata para ulama bahwa yang namanya ulama usu, para ulama usu mereka mengikuti jalan Yahudi. Kenapa kata ulama usu mengikuti jalan Yahudi? Karena mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak mengikuti ilmu yang mereka ketahui. Mereka dalam keadaan tahu ini hak, tapi mereka justru memutarbalikkan fakta, menentang kebenaran. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni", kalau bertanya kepadamu hamba-hambaku, kata Allah, kalau bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku akan mengabulkan permintaan mereka yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka beristighabah. Falyastajibu, beristighabah, menyambut dakwah, menyambut ajakan, menyambut perintah, ini istighabah. Wa yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, semoga mereka mengikuti atau mendapatkan petunjuk, terbimbing ke arah yang lurus. Yarshudun. Fajama'a, kata Ibnu Qayyim dalam ayat ini, Allah mengumpulkan subhanahu wa ta'ala bainal istijabah wal iman. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua perkara dalam ayat ini. Kalau mereka bertanya tentang aku, maka aku dekat. Aku akan mengabulkan permintaan mereka, maka hendaklah mereka melakukan dua perkara. Falyastajibu li wa yu'minu bi, hendaklah beristijabah dan hendaklah mereka beriman. Al-istijabah, menyambut apa yang Allah perintahkan,
menyambut apa yang Allah syariatkan. Ini semangat dan keinginan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, percayalah kepadaku, yakni mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya yang mulia, dengan uluhiyah dan rububiyahnya, sehingga dia kenal dan kemudian membuktikan apa yang dia kenali. Kalau kenal Allah, bahwa Allah adalah ilahul haq, maka konsekuensinya beribadah kepada Allah. Kalau dia kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah, maka konsekuensinya dia harus meminta kepada pemilik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ilmu, yang kedua adalah keinginan. Ilmu tentang Allah dan keinginan untuk menjalani jalan hak. Berarti selalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua perkara. Karena memang hati manusia mesti memiliki dua kekuatan tadi. Kekuatan ilmu pengetahuan dan kekuatan keinginan. Kalau orang itu ingin sesuatu yang bermanfaat, apa saja, apakah masalah duniawiyah, apalagi ukhrawiyah, mesti dia mencari ilmunya dulu. Saya ingin mendapatkan keuntungan yang halal. Dia akan belajar. Setelah dia belajar, oh harusnya begini, harus saya kerja ini, ilmunya. Setelah tahu ilmunya, apakah kemudian dia diam? Tidak. Dia memiliki keinginan untuk melaksanakannya, untuk mendapatkan keuntungan tadi. Dan semua manusia secara fitrah mereka mesti hatinya memiliki dua perkara tadi. Satu, ingin mengetahui apa yang bermanfaat baginya. Kedua, ingin mendapatkan apa yang bermanfaat baginya. Tetapi sayang, selalu mereka dikuasai oleh manfaat-manfaat duniawiyah, tetapi mereka melupakan manfaat-manfaat ukhrawiyah. Sehingga kalau berbicara masalah dunia, cerdas mereka. Kekuatan ilmunya dan kekuatan keinginannya sama-sama kuat. Kekuatan ilmunya mereka rela untuk mengorbankan waktunya mempelajari urusan-urusan bisnisnya, urusan perdagangannya, urusan apa yang menguntungkan baginya dia pelajari. Kalau nggak paham, semalam dia akan baca. Saya masih belum paham, saya harus bisa. Besok saya harus bisa mendapatkan manfaat itu. Kenapa? Keinginannya kuat. Kemudian dia tahu bahwa dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya adalah kalau dia mempelajarinya. Tetapi kenapa mereka tidak berpikir seperti itu dalam masalah akhirat? Bahwa manfaat ukhrawiyah yang merupakan kebahagiaan hati di dunia dan kebahagiaan yang mutlak nanti yaumul qiyamah, kenapa mereka tidak pikirkan? Bagaimana jalannya dan kemudian kemana dia harus jalan? Kata Allah, "Fayastajibu li wa yu'minu bi." Silakan. Kalau mau aku kabulkan doa-doa mereka, kalau mau aku berikan apa yang mereka minta, kata Allah, "Fayastajibu li wa yu'minu bi." Hendaklah mereka beristijabah. Kalau ada perintah, laksanakan. Kalau ada apa yang dilarang, jauhi. Kalau ada syariat Allah, ikuti. Dan kalau ada hukum-hukum dari Allah, maka ikuti hukum-hukum yang telah Allah gariskan. Ini istijabah. Wa yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah. Beriman kepada Allah tentunya mengimani uluhiyahnya, mengimani rububiyahnya, dan juga mengimani asma dan sifatnya. Yani mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah, dengan mengenalinya. Mengenali Allah dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia beriman kepada Allah dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan pengenalan terhadap uluhiyah, maka konsekuensi uluhiyah adalah dia menghambakan diri kepada Allah. Kalau dia mengimani Allah, bahwa Allah memiliki rububiyah, apa konsekuensi rububiyah? Karena rububiyah itu adalah mengenali bahwa Allah adalah penciptanya, pemiliknya, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Maka konsekuensinya tentunya kita harus meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoanya kepada Allah, karena tahu Allah pemiliknya, karena tahu Allah yang menentukan segala ketentuan-ketentuan, karena tahu Allah yang mengatur seluruh alam. Maka mintalah kepada pemiliknya, mintalah kepada pengaturnya. Alhamdulillah, demikian pula pada keimanan terhadap asma dan sifat Allah. Ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Kata Allah, mereka-mereka yang beriman dengannya, yang beriman dengan Rasul, beriman kepada Rasulullah, wa'azzaruhu, dan kemudian membelanya, wa nafaruhu, menolongnya, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang dibawa bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan falah. Siapa orang yang mendapatkan falah? Kata Allah, orang yang mewujudkan dua perkara terhadap Rasul. Pertama, mengimani Rasul. Setelah mengimani Rasul, ada konsekuensinya. Azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur. Bagaimana bisa mengenali Rasul, mengimani Rasulullah kalau tidak kenal? Mengimani kalau beliau Rasul adalah dengan ilmu. Mengenali bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Mengenali ciri-cirinya, mengenali sifat-sifatnya, mengenali bukti-buktinya bahwa beliau adalah Rasul, maka kita katakan amanna, kami beriman bahwa beliau adalah Rasul. Dan kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwa Muhammad dan Rasulullah. Baik, sudah mendapatkan satu kekuatan ilmu bahwa beliau Rasul. Tapi kekuatan amalnya mana? Kekuatan bukti yang harus diterapkan. Kalau kamu kenal beliau Rasul, apa konsekuensinya? Kata Allah, semestinya azzaruhu wa nafaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah. Konsekuensinya membela Rasulullah SAW. Kalau mengimani beliau Rasul, ya harus membelanya. Wa nafaruhu, menolongnya. Membela Rasul termasuk di dalamnya membela sunnahnya, memuliakan sunnahnya. Membela Nabi adalah membela ajarannya. Kemudian wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya ilmu yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Jadi mengikuti apa yang dibawanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajarannya. Yang satu kekuatan ilmu, yang satu kekuatan keinginan. Kalau sekedar tahu saja belum cukup. Ya saya tahu, saya kenal beliau Rasul. Apa cuma itu? Ada yang kedua, harus pula kalian mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, membela Rasulullah, menolong Rasul alaihissalam, yang termasuk di dalamnya membela agamanya. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kemudian Allah katakan, Allah jelaskan siapa orang-orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang gaib, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada apa-apa yang Allah perintahkan dari hal-hal yang gaib. Ini ilmu apa amal? Ilmu, kekuatan ilmu. Harus ada kekuatan ilmu tentang apa yang Allah beritakan dan kemudian percaya. Saya tahu dan saya percaya. Saya tahu akan datang hari kiamat dan saya percaya. Saya tahu akan adanya jannah wan nar dan saya percaya. Saya tahu akan adanya mahsyar dan saya percaya. Dan semua itu gaib. Kita belum tahu dengan panca indera kita hal-hal yang gaib. Dan ini ciri seorang yang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, tetapi diiringi dengan kekuatan amal. Tidak hanya kekuatan ilmu, tidak hanya mengetahui tentang hari akhir, mengetahui tentang adanya hisab, mengetahui adanya mahsyar, adanya jannah wan nar, tetapi juga harus membuktikannya dengan amal. Apa itu? Kata Allah, alladzina yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, mengeluarkan apa-apa yang Allah berikan pada mereka dari rezeki. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka menginfakkannya.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka memiliki keyakinan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah, dan mereka orang-orang yang mendapatkan falah. Sama seperti sebelumnya, terhadap Rasul kenal, beriman, dan kemudian membuktikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala juga kenal, mengetahui hak Allah, dan kemudian membuktikan. Terhadap hal-hal yang gaib, apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, beriman, percaya, dan konsekuensinya, yaitu menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa semua manusia dalam keadaan merugi, illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah iringkan dengan iman, amal saleh. Amanu wa amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'aqsama subhanahu wa ta'ala bid-dahri alladhi huwa zamanul a'mal ar-rabihah wa khasirah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu, dan bagi Allah boleh bersumpah dengan apapun sekehendaknya, sedangkan kita manusia wajib bersumpah dengan nama Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, karena waktu itulah kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk mengerjakan amalan. Apakah amalan itu menguntungkan kalian atau amalan itu merugikan kalian? Maka dengan waktu kalian akan mendapatkan konsekuensinya nanti. Yani setiap orang bima kasabat rahinah, setiap orang dengan apa yang telah dikerjakannya nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengisi waktu di dunia yang Allah berikan kepadanya, dia bertanggung jawab nantinya apa yang dia kerjakan dalam waktu yang Allah berikan. Maka waktu ini sangat penting. Kasih illam taqta'hu qata'ah. Kalau kamu tidak sempat atau menyia-nyiakan waktu tadi, tidak mengisinya dengan amalan yang saleh, maka niscaya waktu itu akan mencekik kamu, akan membinasakan kamu. Karena waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Yani la yazul qadama 'abdin yaumul qiyamah, enggak akan bergeser kaki seseorang yaumul qiyamah kecuali akan ditanya dengan 5 pertanyaan. Di antaranya adalah an umrihi fima afnahu, akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Sehingga kalau dia sia-siakan, dia buang, apalagi diamalkan dengan amalan-amalan yang batil, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam keadaan menghadapi apa dari konsekuensi amalan yang dia kerjakan. Maka Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu, kata Allah, demi zaman. Sesungguhnya manusia akan merugi seluruhnya kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Berarti yang dikecualikan hanya orang-orang yang memiliki 2 kekuatan tadi yang kita bahas dalam bab ini. Kecuali mereka yang memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan apa? Tentunya yang beriman dengan sesuatu yang dia ketahui dari Quran dan Sunnah. Yani beriman dengan berita-berita dari Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada berita-berita yang Allah beritakan dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman. Maka iman harus dengan ilmu. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan saya percaya. Percaya apa? Kamu ngerti? Tahu atau tidak tahu? Saya tidak tahu. Lalu lantas yang kamu percaya ini apa? Ini yang namanya iman setelah ilmu. Kenal, kemudian percaya. Kenal Allah, kemudian percaya. Kenal Rasul, kemudian percaya.
Kalau dia menyatakan saya percaya, tapi saya tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu akan yakin terhadap sesuatu perkara yang kamu tidak ketahui? Tidak mungkin akan yakin. Orang yang tidak tahu, bagaimana dia akan yakin? Maka Allah, alladzina amanu, tentunya orang yang beriman dengan ilmu, yakni beriman kepada Allah ketika dia kenal Allah, beriman kepada Rasulnya ketika dia ketahui Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah, beriman kepada apa yang Allah beritakan dalam Quran dan Sunnah, beriman kepada hal-hal yang zahir. Dan Allah irinkan, kalau kamu sudah tahu dan sudah percaya, sudah tahu dan sudah beriman, maka kata Allah, wa amilus shalihat, dan beramal dengan amalan yang saleh. Kalau tahu saja tapi dia tidak membuktikannya, maka seperti yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, tidak mengerjakan konsekuensinya, maka dikatakan oleh Allah dengan dua perkara, alladzina amanu wa amilus shalihat. Dan dalam sekian ayat dalam Al-Quran, bukan hanya sampai ayat ini, sekian ayat ketika Allah mengatakan amanu, mesti diiringi dengan kalimat wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Karena ini adalah keilmuan, ini adalah perkara amal. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah membagi tauhid dari sisi lain menjadi dua yang kita kenal dan sering kita pelajari. Tauhid ada tiga, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifat. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan tauhid ada dua. Pertama tauhidul ilmi wal qadari, dan yang kedua tauhidul qasd. Tauhid al-qalb wal qasd. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Karena Ibnu Qayyim melihatnya dari sisi konsekuensinya. Kalau tauhid yang pertama dikatakan dengan istilah beliau tauhidul ilmi al-qadari, tauhid ilmu dan berita, yakni mengenali Allah dengan keesaannya, mengenali Allah dengan uluhiyahnya, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, mengenali Allah. Ini semua tauhid al-ilmi al-qadari. Sedangkan tauhid al-qasd atau talab wal-qasd, tauhid dalam meminta dan tauhid dalam menunjukkan. Memintanya hanya kepada Allah dan mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Yang pertama tentang pengenalan, yang kedua tentang pengamalan. Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua tauhid dalam beramal. Hendaklah beramal untuk Allah saja dan jangan untuk yang lain. Kalau yang pertama, hendaklah tahu bahwa Allah Esa, hendaklah tahu bahwa Allah memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Hendaklah kamu ketahui dan kamu imani hanya Allah yang memiliki sifat-sifat itu. Tidak ada yang sama dengannya. Ini tauhidul ilmi al-qadari, tauhid yang sifatnya ilmu. Tetapi di sisi lain harus ada pula tauhid yang sifatnya amal, tauhid talab, tauhid dalam meminta kepada Allah, tidak meminta pada yang lainnya. Tauhid al-qasd dalam menunjukkan amalan kita untuk siapa, hendaklah untuk Allah dan jangan untuk yang lain. Maka Allah selalu dalam sekian ayat Allah menyebutkan dua perkara, al-ilm dan al-amal, pengetahuan, pengenalan dan juga pengamalan. Illa man kamula quwwatuhu al-ilmiyah wal iman billah wa quwwatuhu al-ilmiyah bil amal bi ta'atihi. Dan yang dikecualikan dari kerugian oleh Allah Subhanahu wa taala hanya alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang sempurna keilmuannya dan keimanannya kepada Allah, dan orang-orang yang sempurna pengamalannya dan penerapannya dalam mentaati Allah. Fahadza kamaluhu fi nafsihi, dan ini kesempurnaan pada diri masing-masing pribadi, kesempurnaan bagi setiap orang secara pribadi. Kemudian kesempurnaan bagi umat keseluruhan bersama-sama. Tsumma kammala ghairahu biwasiyatihi, hendaklah saling menasehati, hendaklah saling mewasiatkan dengan ketaatan, dengan kebenaran. Wa amara wayyahu bihi, dan juga untuk mendapatkan semua itu disebutkan untuk tawasi bis sabr, untuk saling menasehati dengan kesabaran. Fakammala bi nafsihi bil ilmi nafi' wal amal salih, maka menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal saleh, menyempurnakan yang lainnya dengan menasehati, dan untuk mampu mengerjakan semua itu hendaklah dihadapi dengan kesabaran. Setiap orang
yang ingin mengamalkan apa yang Allah perintahkan pasti akan mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan, mendapatkan berbagai macam kesulitan. Maka diperintahkan oleh Allah untuk saling mewasatkan juga dengan kesabaran. Oleh karena itu Imam Syafi'i menyatakan lau fakkara an-nas fi suratil 'asr, kalau saja manusia mau berpikir tentang surat Al-'Asr ini, maka lakafathum, maka itu cukup buat mereka. Wa hadha ma'na fil Qur'an fi mawadhi' katsirah, dan makna-makna yang demikian dalam Al-Qur'an sangat banyak. Yukhbiru subhanahu wa ta'ala anna ahla sa'adah hum alladhina 'arafu al-haqqa wattaba'uhu. Allah selalu mengkhabarkan bahwa orang-orang yang akan bahagia, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah orang-orang yang mengenali kebenaran dan mengikuti kebenaran. Wa an ahla syaqawah, sebaliknya orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran sehingga sesat, atau mengerti kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Yani orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an tu'raf anna hatayn al-quwwatayn la tata'attalan fil qalb, dan perlu diketahui bahwa dua kekuatan ini tidak pernah hilang dari sebuah hati. Bal in istamala quwwatahu al-'ilmiyyah fi ma'rifati al-haqq wa idrakihi wa illa istamalaha fi dhiddihi. Perhatikan, dua kekuatan ini kata Ibnu Qayyim pada hati tidak pernah akan hilang. Barang siapa yang menggunakannya pada kebaikan ini, barang siapa yang tidak menggunakan pada kebaikan, maka dia akan menggunakannya pada yang lain. Karena kekuatan itu tetap ada. Semangat untuk mendapat manfaat dan semangat untuk mengetahui mana yang manfaat. Ini selalu ada. Setiap hati manusia ada. Kecuali orang-orang yang gila, orang yang majnun, orang yang masih sehat pikirannya, dia punya kekuatan ini. Kalau dia tidak gunakan untuk mencari jalan yang lurus, semangat untuk menginginkan jalan yang lurus, dan dalam keadaan dia mempelajari jalan yang lurus, maka pasti dia akan menggunakan untuk yang lain. Dikatakan wa in ista'mala quwwatahu al-iradiyah al-amaliyah fil 'amali bihi wa in ista'malaha fi dhiddihi, kalau dia gunakan pada yang manfaat, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak dia gunakan untuk yang manfaat, maka niscaya dia akan menggunakannya pada perkara-perkara lain. Fal insanu harithun wa hammam, maka manusia adalah harith wa hammam, sudah merupakan tabiat manusia. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya yang sahih, yang hasan li ghairihi, asdaqul asma' harith wa hammam. Harith adalah orang yang berusaha, orang yang berupaya. Hammam adalah orang yang memiliki keinginan. Artinya apa? Manusia secara jujur mesti memiliki dua sifat ini, sifat harith dan sifat hammam. Sehingga orang yang dikasih nama harith, yang dikasih nama hammam, itu sejujur-jujur nama. Manusia pasti memiliki keinginan, dan manusia pasti akan berupaya untuk mendapatkan keinginannya. Ini mesti. Dua perkara ini mesti ada pada seseorang, al-ham wal harith. Ikhwanuddin a'azakumullah, fal-harith al-kasib al-amil. Al-harith kata Ibnu Qayyim adalah seorang yang berupaya dan beramal. Wal-hammam al-murid, sedangkan hammam dari kata ham adalah orang yang memiliki keinginan. Fa inna an-nafsa mutaharrikatun bil iradah. Yang namanya jiwa, yang namanya hati akan bergerak kalau dia memiliki keinginan. Memiliki keinginan akan bergerak. Kalau tidak memiliki keinginan, dia tidak akan bisa bergerak, akan diam saja. Seperti orang yang stres, tidak memiliki keinginan apapun. Tetapi kalau orang itu sehat, pasti punya keinginan. Saya ingin mendapatkan manfaat, saya ingin memakan makanan yang manfaat, saya ingin berpakaian yang manfaat, saya ingin hidup yang baik, saya ingin. Sekian keinginan akan dia inginkan. Dan kemudian dia yahrus, walaupun suka diterjemahkan dengan bertani, tapi sesungguhnya aslinya bukan hanya bertani, tetapi apapun usaha dan upaya itu dikatakan harith atau yahrus. Maka orang yang berupaya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, itulah harith. Dan orang yang punya keinginan, itulah hammam. Maka seorang manusia secara fitrahnya, secara tabiatnya, mesti dia
memiliki dua perkara tadi. Maka kalau dia punya keinginan untuk menjalani jalan yang hak, jalan kebenaran, jalan yang selamat, maka harus berupaya mengenalinya, memahaminya. Mana jalan yang hak? Setelah tahu yang hak, ikuti dengan keinginannya. Karena saya ingin, maka dia ikuti apa yang diinginkannya tadi. Maka dia akan berhasil mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi barang siapa yang tidak menggunakannya untuk itu, pasti dia akan sibuk juga, tapi pada perkara dunia. Karena pasti keinginan itu ada pada manusia, maka dia pasti akan berupaya untuk yang lain. Dia punya keinginan, tapi bukan keinginan akhirat. Dia punya semangat, bukan semangat akhirat. Dia punya pengetahuan, bukan pengetahuan tentang apa jalan yang selamat, tapi pengetahuan tentang apa yang bisa mengenyangkan perutnya, apa yang bisa memperbaiki dirinya di dunia, apa yang bisa mendapatkan keuntungan untuk membuat rumahnya, membuat fasilitasnya. Seluruhnya dipikirkan oleh dia, dipelajari, dan kemudian dicari jalannya, berupaya, berusaha. Kalau tetap kekuatan itu ada, tetapi penggunaannya sungguh sangat rendah. Hanya menggunakan untuk satu sisi dari sisi yang sangat rendahnya, yaitu dunia. Padahal sisi lain yang merupakan akhirat adalah sisi yang sangat besar dan dominan. Kalau kehidupan di dunia ini sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya. Kalau kehidupan di dunia sebentar, di akhirat sungguh sangat lamanya. Sehari di akhirat 50.000 tahun hari kalian. Dan juga kenikmatan di dunia adalah sangat terbatas, sedangkan kenikmatan di akhirat sangat tingginya, sangat mulianya. Kenapa? Lebih memikirkan perkara yang sementara, yang sangat terbatas, tetapi melupakan perkara yang sangat panjang, yang sangat kekal dan sangat tinggi, yaitu akhirat kelak. وقال رحمه الله والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها. Dan seorang yang memiliki keinginan, maka konsekuensinya pasti dia menggambarkan apa yang diinginkannya, dan dia menggambarkan jalan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mutamayyizan indaha, dan dia harus pula membedakan mana yang manfaat buat dia dan mana yang tidak bermanfaat. Fa'ilam tatasawwarul haq, maka kalau tidak tergambar kebenaran di benaknya, wa tatlubuhu wa turiduhu tasawwuratul batil wa talabatuhu, kalau tidak tergambar kebenaran, maka akan tergambar kejelekan, akan tergambar kebatilan. Orang yang tidak kenal kebenaran, pasti dia akan mengenali kebatilan. Karena hati demikian, dalam keadaan tidak pernah dia kosong, selalu akan ada ham wal harf, atau selalu akan ada dua kekuatan, kekuatan pengetahuan dan kekuatan keinginan. Kalau tidak diisi yang baik, maka akan diisi yang jelek. Kalau tidak diisi dengan ilmu yang hak, akan diisi ilmu yang batil. Kalau tidak diisi keinginan kepada hak, maka diisi keinginan kepada yang batil. Wa hadza yatabayyan fil bab alladhi ba'dahu, maka akan jelas nanti pada bab yang setelahnya, yaitu bab la sa'adata lil qalb wala ladzata wala na'im wala farah illa bi an yakuna Allah huwa ilahuhu wa fatiruh. Bab berikutnya adalah bahwa tidak akan ada kebahagiaan di hati, kelezatan, kenikmatan, kebaikan, kecuali kalau dia mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilahnya, sebagai yang menciptakannya satu-satunya, dan sebagai sesembahannya yang tidak ada ilah kecuali dia, yang dia harapkan, yang dia cintai. Kalau tidak dengan ini semua, maka tidak akan ada kebahagiaan hati. Ini membuktikan apa yang kita bicarakan tadi. Kalau kita tidak kenal ini, maka dikira yang namanya membahagiakan hati adalah hiburan-hiburan. Dikira yang akan membahagiakan hati, menenteramkan jiwa adalah berbagai macam hiburan-hiburan haram. Ternyata itu sama sekali tidak membawa kepada kebahagiaan, tidak membawa kepada ketentraman, tetapi menambah kegelisahan. Ketika dia sibuk dengan hiburan tadi, tidak terasa kegelisahannya. Ketika berakhir, mulai datang kegelisahan tadi, datang ketakutan tadi, datang berbagai macam perasaan-perasaan yang sungguh tidak membahagiakan dia, tapi justru menjadikan hatinya sempit. Sesungguhnya ilmu yang harus diketahui sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, harus tahu
bahwa yang namanya kebahagiaan hati tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan mengenali Allah dan mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya al-ma'bud yang harus kita cintai, yang harus kita muliakan, yang harus kita ibadahi. Tidak kita beribadah kecuali kepada Allah, tidak kita berdoa kecuali kepada Allah. Dengan ini baru akan bahagia hati. Mereka yang tidak kenal ilmu ini, niscaya mereka akan mengira bahwa kebahagiaan akan didapat dengan berbagai macam kebatilan, berbagai macam hiburan kotor, berbagai macam ucapan-ucapan dan permainan-permainan yang sia-sia yang dikira akan membahagiakan. Tetapi ternyata justru sama sekali tidak membawa kebahagiaan. Kalau ilmunya sudah salah, bagaimana dengan keinginannya nanti? Kalau dia punya keinginan dalam keadaan ilmunya salah, maka tetap saja dia akan berjalan di jalan yang salah. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk berjalan di jalan yang hak. Qala ma'lumun anna kulla hayyin siwa Allah subhanahu wa ta'ala min malakin aw insin aw jinnin aw hayawan fa huwa faqirun ila jalbi ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadhur. Sudah maklum, sudah diketahui bersama bahwa seluruh makhluk yang hidup selain Allah Subhanahu wa taala, apakah malaikat, manusia, jin ataupun hayawan, pasti butuh kepada sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Pasti butuh kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat. Dan pasti pula mereka akan mempelajari untuk mendapatkan apa yang manfaat tadi. Dan juga sebaliknya, pasti setiap makhluk hayawan sekalipun pasti akan menghindari yang mudarat. Dan mereka akan bisa menghindari yang mudarat kalau mereka tahu mana yang akan memberikan mudarat. Seperti 4 perkara. Kebaikan yang bermanfaat dan bagaimana cara mendapatkannya. Kejelekan yang berbahaya dan bagaimana menghindarinya. Sehingga setiap makhluk apapun, kalau tidak memiliki 4 perkara ini, pasti akan binasa. Mesti akan binasa dia. Ketika lahir dari ibunya dalam keadaan dia tidak bisa mencari makan yang bermanfaat untuk dirinya, tidak lama kemudian mati hewan itu. Kenapa? Dia tidak bisa menghidupi dirinya, tidak bisa mencari makan. Atau dia bisa mencari makan, berarti 2 perkara sudah punya, tahu mana yang bisa dimakan dan bagaimana mencarinya, tetapi tidak punya cara perlindungan terhadap dirinya, sehingga sebentar kemudian dia mati dengan serangan-serangan dari musuh-musuhnya. Sehingga setiap binatang Allah ciptakan demikian. Secara nalurinya mereka mencari yang baik buat dirinya dan mereka berupaya untuk membela dirinya dari yang mudarat. Apakah dengan tanduknya atau dengan taringnya atau dengan apapun, bagaimana melindungi dirinya. Sekarang kalau manusia dalam keadaan memiliki 4 perkara tadi, sekarang kita jauh lebih ke depan lagi. Bukan hanya manfaat-manfaat jasmani, bukan hanya perkara-perkara yang membuat mudarat jasmani, itu sudah hampir paham semua secara naluri. Seperti binatang ternak secara naluri paham, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, otomatis akan mencari kebaikan untuk dirinya dan akan menghindari yang jelek untuk dirinya. Jangan, ini akan membuat kamu sakit. Jangan, kamu nanti akan begini, kamu akan begitu. Karena maaf. Tetapi sekarang bicara masa yang lebih jauh dari itu. Kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan hati. Baik, kemana kita harus mencari? Dan kemana kita harus menghindari? Sebaliknya, menghindari yang mudarat. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, pertanyaan pertama dijawab, tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di hati kecuali dengan Allah. Dari Allah, dengan bantuan Allah. Caranya bagaimana? Dengan meminta kepada Allah. Dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kejelekan-kejelekan dan mudarat-mudaratnya dari mana terjadi? Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghindarinya? Menghindarinya dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban dari 4 pertanyaan tadi semuanya dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan diberikan dari Allah, kejelekan ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, dia meminta kepada Allah. Untuk menghindari mudarat yang ditakdirkan oleh Allah, ia berlindung kepada Allah. Sehingga demikian doanya Rasulullah SAW. Beliau berdoa, a'udzu
biridaka min sakhatik, wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik, wa a'udzu bika minka. Perhatikan hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW berdoa, a'udzu biridaka, aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan maafmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung darimu kepada kamu. A'udzu bika minka, dan ini lafzul hadis yang sahih. Sehingga ini doa bukan doa yang salah, doa yang hak dari Rasulullah SAW. Kenapa kita berlindung dari Allah? Yakni berlindung dari azab yang Allah takdirkan, berlindung dari azab yang Allah khususkan, dan tidak mungkin berlindung dari azab Allah kecuali kepada Allah. Maka betul-betul manusia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikannya dari Allah, mabarat-mabaratnya dengan takdir dari Allah. Maka berdoa kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah. Berarti Allah, hati yang akan merasakan kebahagiaan yang hakiki adalah hati yang mengenali 4 perkara ini, yakni mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang memberikan kebaikan-kebaikan. Maka mintalah kepada Allah, dan mengimani pula bahwa Allah pula yang menakdirkan segala kejelekan-kejelekan. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan kebaikan hakiki atau kebahagiaan hakiki, karena kebahagiaan jasmani, kesenangan jasmani gak ada nilainya kalau rohaninya rusak. Gak ada nilainya kalau rohaninya dan hatinya rusak. Untuk apa badan yang sehat? Untuk apa badan yang sehat dan kuat kalau hati dalam keadaan rusak, dalam keadaan gila misalnya, dalam keadaan stres, rohaninya dalam keadaan dia betul-betul rendah? Apa manfaatnya? Orang gila nyari makan, ya bro. Orang yang gila kelaran di tengah-tengah jalan, di pinggir-pinggir jalan, apakah mereka nggak nyari makan? Nyari makan mereka. Tetapi sayang, hati mereka telah rusak, akalnya telah rusak, secara rohani telah rusak. Maka jasmani yang sehat tidak ada manfaat apapun. Dan semua orang, semua manusia merasa jijik, merasa rendah. Kasihan dia ya, gila. Kenapa dia kamu jawab? Tapi kan sehat, tapi kan kuat dia, Masya Allah. Ya bukan sehat saja yang saya perlukan, bukan kekuatan saja yang kami perlukan, kami ingin sehat pula rohani. Ini kecerdasan, Masya Allah. Berarti butuh kesehatan rohani. Kalau butuh kesehatan rohani, maka bukan dengan makan dan minum. Kesehatan rohani dengan mempelajari Quran dan Sunnah. Kesehatan rohani dengan mempelajari apa kata Allah, apa kata Rasul, dengan beribadah kepada Allah, dengan mencintai Allah, dengan menanamkan di jiwa kita tauhid, mengenali bahwa tidak akan ada yang bisa kita dapatkan dari kebaikan kecuali dari Allah, dan juga meyakini dalam hatinya bahwa tidak ada kejelekan-kejelekan yang bisa kita hindari kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang itu akan memiliki akidah yang kuat, yang kokoh, dan semakin kenal Allah semakin sehat hatinya. Semakin kenal Allah semakin kuat rohaninya, semakin sehat walafiat, dan semakin bahagia. Bukti lain bahwa kebahagiaan hati adalah kebahagiaan yang hakiki. Bukti lainnya, lihat mereka yang makanan lezat punya, rumah yang mewah punya, dan segala macam fasilitas yang mewah dia punya. Mau apapun tinggal minta, dalam keadaan dia memiliki anak buah sekian banyaknya, tetapi dalam keadaan hatinya sedang gundah gulana, hatinya sedang gelisah. Apa yang terjadi padanya kira-kira? Apakah dia bisa makan dengan lezat? Sungguh dia nggak akan bisa makan dengan lezat, nggak akan bisa minum dengan nikmat, nggak akan bisa tidur dengan nyenyak. Berarti apa faedahnya? Apa faedahnya semua itu tadi? Apa faedahnya makanan yang mewah? Apa faedahnya tempat tidur yang mewah kalau hatinya dalam keadaan gelisah, dalam keadaan stres? Dia nggak bisa menikmati tempat tidurnya, nggak bisa menikmati makan dan minumnya, nggak bisa menikmati semua yang dimilikinya. Dan itu sudah diucapkan oleh mereka dalam syair-syair mereka, dalam dendana nyanyian mereka. Aku nggak dapat tidur, aku nggak bisa makan dengan nikmat terusnya.
bukti kalau memang hati itu lebih utama. Hati lebih utama. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kebahagiaan hakiki ada dalam hati. Dan hati tidak akan bisa tentram kecuali dengan Allah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, kekuasaannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, maka hati akan menjadi tentram. Tetapi tidak kenal Allah, tidak kenal rububiyahnya, tidak kenal uluhiyahnya, hati akan terus gelisah. Sama problemnya dua orang ini, sama yang dihadapinya, sama kesulitannya. Yang satu sudah gelisah setengah mati, yang satu tenang, tentram. Kenapa? Padahal problemnya pasti sama, padahal keberatan ujiannya juga sama. Yang satu punya tawakal, yang satu nggak punya. Yang tenang tentram adalah yang tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia tawakal pada Allah? Karena kenal Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang menakdirkan. La tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan takut. Kenapa kau la tahzan? Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka orang-orang yang gelisah tadi iri, subhanallah si fulan, kok tenang banget. Padahal ini sama-sama problem yang dihadapinya. Mereka gelisah, orang ini tenang dan tenteram. Dia mengatakan, inni tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Aku tawakal pada Allah, aku bergantung pada Allah, Rabbku, dan kalian juga. Iya, betul. Rabbinya dan Rabb mereka juga. Tetapi sayang, dia kenal Allah sehingga dia bertawakal, yang lain kurang kenal. Atau kalau kenal pun lupa kepada Allah, sehingga kayaknya saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Terombang-ambing di tengah lautan, dalam keadaan semua berpikir mana kain yang bisa dipakai, mana sesuatu yang bisa dipakai untuk menyelamatkan diri. Semua berpikir secara dunianya. Dan orang ini dalam keadaan menyatakan sabar, sebentar, nanti akan ada demikian. Sehingga dia berupaya, bukan tidak berupaya, tapi tenang. Tidak seperti mereka yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa. Tetapi dia dalam keadaan menyatakan tawakkaltu ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Alhamdulillah, belum terjadi, baru sudah gambaran di hadapan perhitungan manusia. Ini kayaknya akan terjadi begini. Sudah gelap sekali di depan. Semua sudah gelisah. Orang ini menyatakan ini tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku bertawakal padamu, aku bergantung padamu. Sungguh tidak ada yang bisa aku minta saat ini kecuali Engkau. Maka orang ini paling tenang di antara seluruh penumpang kapal tadi. Paling tenang hatinya dan tidak bisa dibeli dengan harta. Kalau saja orang-orang kafir mengetahui betapa tenteramnya orang-orang yang beriman, niscaya mereka akan membeli ketentraman tadi dengan harta kalau bisa. Kalau bisa dibeli, mereka akan beli dengan seluruh harta yang mereka punya. Akan dibeli dengan seluruh apa yang mereka punya dari harta dunia. Tapi sayang, tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi dengan iman, dengan ma'rifatullah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Doa lain Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu wahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ini juga mirip dengan doa yang sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika akan berbaring atau ketika berbaring, maka ucapkanlah, Ya Allah, inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa harap dan karena rasa takut kepadamu. Kemudian dikatakan, la malja wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada jalan menghindar, tidak ada jalan selamat darimu kecuali kepadamu. Lihat, berakhir dengan kalimat yang sama seperti tadi. Kalau doa yang tadi, a'udzu bika minka, aku berlindung darimu kepadamu. Sedangkan doa yang kedua,
Dikatakan la malja'a wa la manja minka illa ilaih. Enggak ada jalan selamat, enggak ada jalan menghindar darimu kecuali kepadamu. Ikhwan berarti harus diyakini dua sisi. Yang paling nikmat adalah apa yang Allah berikan dari kenikmatan dalam hati. Dan yang paling mengerikan adalah azab yang Allah berikan dan Allah timpakan di dalam hati. Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harapkanlah kepada Allah kebahagiaan dan berlindunglah kepada Allah dari azabnya, dari kesengsaraan yang Allah takdirkan. Berarti jawaban dari 4 pertanyaan tadi semuanya kembali kepada Allah. Kebaikannya dari Allah, jalannya pun dengan meminta pada Allah. Kejelekan yang dihindari juga apa yang Allah takdirkan, maka jalannya pun berlindung kepada Allah. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, dalam surat yang kita bahas tadi tentang Al-Fatihah, sebelum kalimat ihdinas siratal mustaqim, diajarkan untuk menyatakan prinsipnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prinsip seorang mukmin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Lihat dua yang disebut. Kenapa? Karena dua sisi. Pertama, ibadahnya harus diikhlaskan untuk Allah satu-satunya. Dan niatkanlah sungguh-sungguh untuk beribadah hanya untuk Allah dan jangan untuk yang lain. Tetapi apa setiap orang mampu, apa setiap orang bisa, jangan GR, jangan terlalu pede. La haula wa la quwwata illa billah. Nggak akan mungkin kita mampu, nggak akan mungkin kita bisa kecuali dengan kekuatan dan bantuan dari Allah. Sehingga kamu niatkan, tekadkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa, beristi'anahlah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah, karena Allah lah yang menakdirkan segala sesuatu. Allah lah yang menakdirkan kekuatanmu, menakdirkan kamu bisa atau tidak bisa, menakdirkan kamu berhasil atau tidak berhasil, menakdirkan kamu selamat atau tidak selamat. Sehingga ketika kamu sudah bertekad ingin beribadah, jangan lupa, kamu jangan terlalu percaya hanya dengan kekuatanmu, tetapi mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki kekuatan, karena Allah lah yang menakdirkan. Maka kita ikrarkan dengan dua ikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami beribadah dan kepadamu pula kami meminta pertolongan, meminta bantuan dalam beribadah kepadamu. Ibadahnya kepada Allah dan meminta bantuan untuk beribadah tadi juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal awal makna uluhiyatihi wa tsani makna rububiyyatihi. Dua doa tadi atau dua ikrar tadi, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Yang pertama, iyyaka na'budu itu makna uluhiyah, sedangkan iyyaka nasta'in makna rububiyyah. Kalau mengimani uluhiyah bahwa Allah la ilaha satu-satunya yang hak, maka hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Tetapi jangan lupa, kita meyakini pula bahwa Allah Rabb kulli syai'. Allah Rabb kulli syai', penguasa segala sesuatu, yang memilikinya, yang menakdirkannya, yang menentukannya. Maka kamu pun ditentukan oleh Allah. Jangan-jangan kamu ditakdirkan yang jelek-jelek, mengerikan. Hati-hati, doalah kepada Allah, mintalah, akuilah bahwa Dia Rabb kamu, maka beristi'anahlah, meminta bantuan pada Allah lah, meminta pertolongan kepada Allah agar kamu berhasil, agar kamu mendapatkan taufik, keinginan untuk baik dan kemampuan untuk berbuat baik. Kalau cocok, itulah yang dikatakan taufik. Itulah yang dikatakan taufik. Banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan. Wa kam min muridin lil khair la yusibah. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang ingin baik tapi salah. Ahlul bidah, ketika mereka mengerjakan kebid'ahan dan kesalahan. Apakah niat mereka jelek? Niat mereka baik. Niatnya ingin mengerjakan kebaikan, tetapi wa kam min muridin lil khair la yusibah. Tetapi betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi salah. Ingin kebaikan tapi keliru, ingin dia menjalani jalan kebaikan tetapi dia tersesat. Banyak. Demikian pula ada orang yang ingin mengerjakan kebaikan tapi gagal, tidak berhasil, tidak mampu. Maka kita ingin mengerjakan kebaikan, Masya Allah,
ikrar, aku beribadah hanya kepadamu ya Allah, dan aku tekadkan akan beribadah hanya kepadamu. Tapi ingat, masih ada dua kemungkinan di hadapan kita. Apakah kita berhasil atau gagal? Apakah kita dalam keadaan pas ilmunya atau salah? Maka berdoalah pada Allah SWT. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu. Yani as'aluka khasyataka. Ya Allah, aku meminta agar aku bisa takut kepadamu. Takut itu kan dari kita, tapi mintanya pada Allah SWT. Karena meyakini rububiyah Allah, karena meyakini Allah adalah Rabb kulli syai, dan Rabb yang memiliki kita, menakdirkan kita, maka sehingga kita minta pada Allah, ya Allah, as'aluka khasyataka. Aku meminta rasa takut kepadamu agar aku bisa takut kepadamu. Bil-ghaib wa syahadah, di kesendirian ataupun di hadapan umum. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kalimatul haqq fil ghadabi war ridha. Aku meminta kepadamu kalimat yang hak dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha. Kalimatnya tetap hak. Meminta kepada Allah, kita ingin untuk meniti yang hak. Selalu ucapan kita hak dalam keadaan apapun, dalam keadaan emosi ataupun dalam keadaan ridha. Ingin kalimat-kalimat kita hak. Tetapi tanpa bantuan Allah tidak bisa. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Sehingga minta kepada Allah, as'aluka kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha. Ini juga doa Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kalau 4 perkara tadi ada dalam hati seseorang dan semuanya dia kenal bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya. Wallahu taala alam. Nasallahu wa afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.